Wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Asro Amhar alias MA pada mata pelajaran Produk Kreatif kelas 11 OTKP. Kabar anak-anak sekalian, tentunya kalian tetap menjaga jarak ya, tetap melakukan protokol kesehatan. Saya yakin pasti kalian melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang lain juga. Walaupun kita berjumpa dalam video daring, tetap semangat untuk belajar, menuntut ilmu, agar pikiran kita terus terasah sehingga kita mampu berpikir kritis. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kiranya pembelajaran kita melalui video ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat mudah mengerti materinya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Bapak harap kalian semua mendengarkan dengan baik ya, memperhatikan serta bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Tapi tidak di sini, tentunya tidak bisa di sini kalian bertanya. Bertanya nanti di platform e-learning kalian ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa tujuan kita untuk mempelajari materi kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian peluang usaha, dan yang kedua mengidentifikasikan unsur-unsur peluang usaha. Nah, maksud dari tujuan pembelajaran ini, ketika kita sudah memahami mengetahui peluang usaha dan mampu mengetahui unsur-unsur peluang usaha, maka dapat dikatakan bahwa kita atau kalian telah berhasil dalam melakukan pembelajaran kali ini. Kita langsung saja masuk ke materi ya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai seorang wirausaha dan kewirausahaan. Nah, sekarang kita akan membahas lanjut mengenai peluang usaha. Kita perhatikan gambar yang telah Bapak paparkan pada slide berikut. Dari tahun ke tahun tentunya ada peluang atau ada usaha-usaha yang dinyatakan pailit, bangkrut, atau gulung tikar. Pada tahun 2012 sampai 2014 grafiknya mengalami penurunan dan lanjut sampai ke tahun 2017 grafiknya itu meningkat. Apa sih penyebab bisnis gulung tikar atau pailit? Pada zaman sekarang ini, tentunya pada era sekarang ini banyak ya bisnis-bisnis yang gulung tikar. Mengapa demikian? Kenapa mereka tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti saat ini? Melakukan PHK dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak mampu melihat peluang usaha mereka, tidak mampu melihat peluang untuk mengembangkan atau mempertahankan usaha mereka, sehingga terpaksa para usahawan, bisnismen melakukan gulung tikar atau PHK besar-besaran. Nah, apa sih peluang usaha itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita perhatikan slide selanjutnya. Nah, peluang itu merupakan suatu kesempatan, sedangkan usaha adalah daya untuk mendapatkan yang diinginkan. Secara terminologis, peluang usaha dapat didefinisikan sebagai kesempatan yang digunakan seseorang untuk mendapatkan yang diinginkan dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Tentunya dalam peluang usaha ini, kata kuncinya yaitu adanya kesempatan, adanya keinginan, dan adanya faktor yang dimanfaatkan. Kesempatan tanpa keinginan,
juga sia-sia. Kesempatan dengan keinginan tanpa faktor yang dimanfaatkan tentunya tidak akan berjalan. Dalam definisi lain, peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk seseorang dalam mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal positif yang ada untuk dimanfaatkan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Nah, usaha-usaha yang bangkrut atau yang pailit, mereka tidak mampu melihat hal-hal positif untuk dimanfaatkan dalam pengembangan usahanya. Jika kita ingin membuka usaha atau mempertahankan usaha kita harus mampu melihat peluang yang ada dengan apa? Dengan melihat informasi, data, dan fakta yang ada pada lingkungan maupun pasar. Nah, dengan melihat data, informasi yang jelas, maka pasti kita akan menemukan peluang usaha tersebut. Saya beri contoh restoran Garuda. Restoran Garuda tidak mampu melihat peluang usaha yang lebih. Tidak ada peluang yang mereka dapatkan dari data-data yang mereka peroleh. Hanya satu yang mereka peroleh, yaitu PHK karyawan. Dengan mem-PHK karyawan, mereka mampu menghemat keuangan mereka agar usaha mereka tidak bangkrut atau pailit. Nah, itulah salah satu tindakan yang diambil oleh pihak restoran untuk mempertahankan usahanya. Karena jika mereka tidak melakukan itu, tidak menutup kemungkinan usaha mereka akan bangkrut. Lantas bagaimana jika kita ingin mengembangkan usaha kita? Seperti yang saya bilang tadi, seorang usahawan harus mampu melihat hal-hal yang positif. Langkah yang pertama bisa diambil dengan mendapatkan informasi mengenai daerah usahanya atau pasar yang akan ditempatinya. Mengumpulkan data, melakukan riset, sehingga dari hal-hal tersebut kita mampu melihat peluang kita untuk terus membuka dan mengembangkan usaha kita. Nah, bagaimana peluang usaha yang kita ciptakan atau yang kita dapatkan itu tergolong baik? Mari kita lihat. Yang pertama, peluang itu harus orisinil dan tidak meniru. Dikatakan orisinil itu asli dari pemikiran kita sendiri. Tidak menjiplak dari orang lain. Karena jika kita menjiplak dari orang lain, tentunya kita akan tidak mendetail, tidak mengetahui secara detail apa langkah-langkah selanjutnya. Namun, jika saya akan lebih memilih meniru, kemudian mengeditnya. Nah, disitulah letak hasil pemikiran kita sendiri. Jangan langsung kita tiru, langsung kita praktekin. Tidak. Harus kita edit, kita olah informasi tersebut, kita sinkronkan dengan usaha kita, agar peluang itu dapat tercipta dengan baik. Dan yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Maksudnya dari mengantisipasi perubahan yaitu, contohnya jika terjadi kondisi pandemi ini 5 tahun kemudian, maka dari sekarang seorang wirausahawan sudah berpikir, apa sih langkah yang dilakukan agar usahaku tidak bangkrut? Nah, dengan melihat data-data dan fakta, pasti akan menemukan peluang agar hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan dapat diatasi dengan baik. Yang ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Ini sudah jelas ya, tentunya usaha yang kita kembangkan ya harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi
tidak lari dari data dan fakta, lagi-lagi data dan fakta. Karena kalau keinginan kita pun setinggi langit, faktor yang kita manfaatkan tidak cukup, serta tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, ya sia-sia gitu. Nah, yang keempat, tingkat kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Sudah jelas ya. Yang kelima, ada keyakinan untuk mewujudkannya. Pasti, setiap kegiatan pasti ada keyakinan untuk mewujudkannya. Itulah seorang wirausahawan tadi. Dan yang keenam, ada rasa senang dalam menjalankannya. Sudah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur peluang usaha. Hal yang harus diperhatikan sebelum melihat peluang dan memulai usaha, yaitu yang pertama, lihat apakah karakter usaha Anda sesuai dengan karakter Anda. Nah, ini lebih menjerumus ke hobi ya. Kalau kita orangnya karakter kita itu ekstrovert, kita usahanya lebih cocok ke bidang jasa, pelayanan. Tapi semua memang usaha harus mampu. Di bagian marketing tuh harus mampu bersikap ekstrovert, terbuka sama semua ya. Yang penting sesuaikan karakter usaha Anda dengan karakter Anda, agar Anda atau anak-anak sekalian bisa melakukan usaha itu dengan baik. Yang kedua, lihat apakah Anda menyukai usaha tersebut. Nah, tentunya kalau kita ingin membuka usaha ya karena kita suka, hobi gitu kan. Jangan kita paksakan, aku ingin usaha ini, tapi kamu tidak menyukai usaha itu. Yang ada kamu bakalan stres nanti. Dan yang ketiga, lihat apakah Anda mampu untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, mampu untuk menjalankan. Di sini kita melihat faktor modal, tenaga kerja, kemampuan kita, dan lain sebagainya. Nah, unsur dari peluang usaha tersebut yang pertama yaitu kebutuhan akan sumber penemuan. Sebelum memulai usaha, ada baiknya kita melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap produk yang akan kita jalankan. Pengamatan ini akan sangat berguna bagi usaha yang akan kita jalankan. Nah, contohnya begini. Ketika kita mau membuka usaha, kita lihat dulu di suatu daerah tersebut. Misalnya kita ingin membuka pabrik masker lah kita bilang ya, yang lagi tren sekarang ini, produksi masker. Nah, kita lihat kebutuhan pasar ya. Kalau di pasar itu sudah menurun kebutuhannya akan masker, maka jangan kita memproduksi masker itu skala besar. Nah, jangan kita memulai usaha yang bergerak di bidang masker, karena kebutuhan akan masker tadi sudah menurun, belum lagi ada usaha pesaing. Kecuali kita mampu untuk melihat peluang usaha tersebut untuk mengalahkan produk pesaing, begitu. Yang penting yang pertama, kita harus mengamati terlebih dahulu. Pengamatan ini sangat penting, sangat mempengaruhi usaha kita, agar kita tidak kalah saing dengan produk pesaing, usaha pesaing. Yang kedua, membuat inovasi baru. Nah, inovasi ini sangat penting ya bagi dunia usaha. Jika kita menjual hal yang sama dengan harga yang sama pula, apalagi kita memulai usaha baru, tentunya orang tidak akan mau ke tempat kita. Kita harus mampu membuat inovasi baru agar konsumen itu mau melirik kita gitu. Apalagi itu betul-betul sesuatu yang baru, belum ada di pasaran atau belum ada di daerah kita melakukan usaha. Pasti apalagi sesuai dengan kebutuhan pasar juga ya, pasti usaha kita itu akan lancar. Dan yang ketiga yaitu sesuai keahlian. Usaha yang dilakukan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, hasilnya akan lebih memuaskan seseorang wirausaha. Nah, contoh, kita ahli dalam bidang
food and beverage, kuliner. Nah, kita mulai usaha kita dengan bidang makanan. Ketika kita ahli memasak, maka usaha tersebut pun ya akan lancar saja. Tapi bagaimana jika kita ingin membuka sebuah restoran kan, usaha-usaha makanan, tapi kita tidak mampu untuk memasaknya? Bagaimana kita merintisnya? Bisa saja memang jika kita mempunyai modal yang besar, kita sewa orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Tapi ada kalanya, ada baiknya kita melakukan sebuah usaha itu dengan sesuai dengan keahlian kita. Di sini sampai sini sudah jelas ya anak-anak. Baiklah, jika ada hal yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan ke Bapak melalui e-learning kalian pada grup diskusi. Itu kalian gunakan untuk bertanya, jangan kalian gunakan untuk lihat-lihat saja. Bapak berharap kalian bertanya kepada Bapak agar kita saling belajar, saling mengerti, dan saling memahami. Jika kalian bertanya kepada Bapak, saya akan memberikan nilai lebih pada orang yang bertanya. Nah, aktif ya. Saya suka orang yang aktif. Walaupun pertanyaan itu salah, atau walaupun pertanyaan itu tidak baik, bukan tidak baik ya, pertanyaan itu lari dari masalah, setidaknya kalian itu berani untuk tampil. Apalagi kalian ini orang-orang APAK, harus berani unjuk gigi ya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada video ini, marilah kita berdoa agar materi yang kita pelajari tadi bisa kita ingat dan implementasikan dengan baik di kehidupan nyata. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, saya Bapak Muhammad Asrul Amhar. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya, yaitu pertemuan keempat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.